kesiapsiagaan bencana hidrometeorologi dan simulasi evakuasi mandiri menghadapi potensi megatrust di Kabupaten Cilacap, Kamis 5 September 2024 dimulai. Pasukan, saya ambil alih. Inspektur Apel menuju mimbar apel. Kepada Inspektur Apel. Lapor simulasi penanganan darurat potensi megatrust dan apel kesiapsiagaan bencana hidrometeorologi di Kabupaten Cilacap, Kamis 5 September 2024. Siap dan pasukan siap diperiksa. Demi panggilan kemanusiaan, gerak terpadu pemerintahnya, masyarakat dan dunia usaha. Kabupaten Cilacap termasuk daerah rawan bencana tsunami karena posisi sangat dekat dengan pertemuan lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia, atau hanya berjarak sekitar 250 km dari Cilacap, dengan zona subduksi megatrust yang sewaktu-waktu dapat bergerak bersama. Menurut ahli, megatrust ini bisa menimbulkan gempa 8,7 skala Richter dan dapat memicu gelombang tsunami setinggi 20 meter. Terhadap potensi bahaya tsunami ini terdapat 10 kecamatan dan 55 desa kelurahan yang berisiko terdampak. Kegiatan kesiapsiagaan ini berada di daerah sepanjang pantai terhadap potensi bencana megatrust, sedangkan tujuannya adalah A. Mengevaluasi kesiapan dan kesadaran masyarakat terhadap potensi ancaman bahaya yang ada di tempat tinggalnya. B. Mengevaluasi persentase masyarakat yang mampu mencapai zona aman atau zona hijau sesuai permodelan dari BMKG. C. Mengetahui kebutuhan, upaya pengurangan resiko bencana sebelum bencana, saat kejadian bencana, dan setelah pasca bencana. 3. Peserta dan acara. Acara ini dilaksanakan secara serentak di 4 kabupaten di seluruh Indonesia, yaitu di Kabupaten Mentawai, Serang, Pangandaran, dan Cilacap, sebagai upaya antisipasi ancaman gempa megatrust yang kemungkinan terjadi di sepanjang pesisir selatan Jawa. Memang negara kita dikelilingi oleh zona pertemuan antar lempeng yang memungkinkan terjadinya gempa besar yang dapat memicu tsunami. Ada lempeng tektonik Eurasia, Indo-Australia, dan lempeng tektonik Samudra Pasifik. Kalau mereka tumbukan akan menimbulkan gempa. Gempa ini bisa terjadi kapan saja. Tidak ada yang bisa memprediksi waktu, besarnya, dan tempatnya di mana. Tapi itu bakal terjadi. Untuk itu, masyarakat dan pemerintah daerah tidak perlu berlebihan dalam menyikapi isu potensi megatrust ini. Jangan berlebihan, tetapi kita juga tidak boleh mengabaikan kesiapsiagaan. Mari jadikan momentum ini untuk mengingatkan kita semua untuk melatih individu di rumah masing-masing, melatih keluarga kita dan komunitas untuk bisa melakukan evakuasi secara mandiri. Dan perlu diingat bahwa kesiapsiagaan menghadapi bencana bukanlah pembelajaran dan latihan sekali seumur hidup, tetapi harus menjadi budaya dan pembelajaran seumur hidup. Mari kita semua siap untuk selamat. Sekali lagi, latihan ini atau
kegiatan ini tidak hanya sekali, harus berulang kali sehingga menjadi kebiasaan kita. Tiba waktunya kita sudah siap. Kepada Inspektur Apel, wujudkan cita menuju ketangguhan bangsa menghadapi bencana, menuju ketangguhan bangsa menghadapi bencana. Semangat berjuang demi panggilan kemanusiaan, gerak terpadu pemerintahnya, masyarakat dan dunia usaha demi negara. Wujudkan cita menuju ketangguhan bangsa menghadapi bencana. Semangat berjuang demi panggilan kemanusiaan, gerak terpadu pemerintahnya, masyarakat dan dunia usaha demi negara. Wujudkan cita menuju ketangguhan bangsa menghadapi bencana, menuju ketangguhan bangsa menghadapi bencana. Semangat berjuang demi panggilan kemanusiaan, gerak terpadu pemerintahnya, masyarakat dan dunia usaha demi negara. Wujudkan cita menuju ketangguhan bangsa menghadapi bencana. Semangat berjuang demi panggilan kemanusiaan, gerak terpadu pemerintahnya, masyarakat dan dunia usaha demi negara. Wujudkan cita menuju ketangguhan bangsa menghadapi bencana.
kemanusiaan, gerak terpadu pemerintahnya, masyarakat dan dunia usaha demi negara, wujudkan cita menuju ketangguhan bangsa menghadapi bencana. Semangat berjuang demi panggilan kemanusiaan, gerak terpadu pemerintahnya, masyarakat. Wartawan yang berbahagia, pada hari ini saya ingin menyampaikan beberapa hal dalam simulasi penanganan darurat potensi 13 dan kesiapsiagaan bencana hidrometeorologi. Seperti kita ketahui bahwa negara kita berada di antara 3 lempeng tektonik, lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Samudra Pasifik. Sudah barang tentu akan timbul banyak gempa bumi karena ada tumbukan lempeng-lempeng tersebut. Gempa itu bisa gempa yang sangat besar, yang sedang maupun yang kecil. Tapi kita tidak tahu kapan, di mana, dan berapa kekuatannya. Sampai saat sekarang tidak ada bisa memprediksi kapan gempa itu akan terjadi, ataupun gempa tersebut menimbulkan tsunami atau tidak. Oleh sebab itu, kita masyarakat tidak perlu panik, namun tetap harus waspada. Pada kesempatan ini, saya sengaja mengajak masyarakat Cilacap untuk melatih kesiapsiagaan, mulai dari individu di rumah masing-masing, kemudian keluarga, kemudian komunitas, kita bawa menuju tempat pengungsian. Kita cek area-area atau jalan-jalan menuju tempat pengungsian. Kemudian di tempat pengungsian, sarana-sarananya juga harus lengkap. Ada orang kesehatan, ada orang yang mengurus positivity, ada juga sarana komunikasi. Sehingga pada saat pengungsian tersebut semuanya bisa dipenuhi semuanya. Kemudian pada saat mengungsi juga orang-orang yang kuat harus membantu terlebih dahulu kelompok rentan. Kelompok rentan itu lansia, ibu menyusui, ibu yang hamil, anak-anak, dan penyandang disabilitas. Itu kita dudukkan. Setelah selesai baru kita yang kuat-kuat menuju tempat pengungsian. Oleh sebab itu kami mengajak semua masyarakat Cilacap untuk bisa melaksanakan ini. Saya sangat antusias dan memberikan apresiasi yang baik karena rakyat Cilacap baik sekali di bawah kepemimpinan Pak Bupati, kemudian Pak Dirgas yang bisa mengerahkan potensi-potensi yang ada di Cilacap dan Jawa Tengah untuk bisa melakukan latihan ini. Saya mendoakan supaya Cilacap aman dan tetap maju selamanya. Kaitan dengan risiko bencana yang dihadapi di Kabupaten Cilacap, salah satu kabupaten yang menjadi fokus untuk proses evaluasi dan mobilisasi bencana. Pertama, karena di Kabupaten Cilacap ada 10 kecamatan dan 25 desa yang di daerah pesisir. Nanti kita akan mungkin cek untuk kembali SOP-nya dari hubungan kegiatan terutama dengan aspek PPDOBD, kakak daerah, kemudian sampai di keluarga kampung bencana. Sehingga teman-teman dari desa, kecamatan nanti kita akan melihat spesifikkan berkaitan dengan aspek pelibatan bersama untuk kegiatan-kegiatan yang secara mandiri mereka bisa lakukan, sehingga memberikan informasi lebih banyak kepada masyarakat dan pelatihan akan memperkuat kepercayaan masyarakat. Tidak lagi panik kalau diinovasi berkaitan dengan megatrust, karena megatrust ini memang punya potensi besar, tapi kami tidak tahu kapan akan terjadi. Sehingga kesiapsiagaan setiap saat harus kita lakukan bersama-sama, dikompakkan, kemudian koordinasi bersama-sama semuanya.
Saya akan menambahkan kaitan dengan beredarnya surat edaran sekretaris daerah yang viral. Bapak Ibu sekalian, pada prinsipnya begini, bahwa ancaman potensi tsunami itu megatrust itu pasti, hanya waktunya, ya, waktunya yang belum bisa dipastikan. Tapi pada saat masyarakat bertanya, maka disitulah sampai di mana kesepahaman, kesadaran masyarakat akan kaitannya bencana itu perlu ditingkatkan. Kami yakin, jadi dengan kegiatan simulasi ini akhirnya tentu masyarakat akan lebih tahu, kan begitu. Jadi tidak perlu khawatir, tapi setelah tahu di mana sih daerah zona hijaunya, di mana sih daerah zona merahnya, kalau selama masyarakat tahu, saya yakin masyarakat tidak akan khawatir. Nah, itu arahnya ke sana. Jadi harapan kami tidak perlu panik, ya, tapi kesiapsiagaan masyarakat masing-masing, terutama keluarga, paham bahwa ada potensi ancaman megatrust di sana. Seandainya terjadi, harus kemana? Dan semua klaster harus memahami potensi itu ada dan harus berbuat apa. Itu aja teman. Terima kasih.